Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita ternyata sesuai analisa video saya sebelumnya ya. IHSG ternyata mengalami technical rebound walaupun sebenarnya masih kita tetap harus waspada ya, soalnya seperti yang riwayat pergerakan IHSG sebelumnya, kayaknya tekanan jual dari IHSG ini sebenarnya masih cukup berat ya. Jadi naik dikit pun itu sebenarnya orang udah nge-trigger untuk melakukan penjualannya. Jadi kalau kita lihat perdagangan hari ini, IHSG kita pada pembukaan sempat hijau tetapi langsung terjun ke zona merah. Nah, itu mungkin itu fase akhir dari mulai penjualannya ya. Maksudnya dia udah neken jual ke zona merah, terus pas tertahan mulai nanjak kembali ya. Dia nanjak ke zona hijau, terus pas di sesi 2 sempat nanjak tetapi turun lagi ya. Jadi ada lagi tekanan jualnya muncul lagi tetapi nggak mendorong hingga langsung ke zona merah, masih tertahan di zona hijau. Terus dia pelan-pelan nanjak walaupun sebenarnya pada post marketnya ini IHSG kita agak turun dikit ya. Overall hari ini lumayan ya menurut saya IHSG plus 0,38%. Beberapa emiten big caps ya, salah satunya itu BCA juga dan juga BBRI naiknya juga lumayan ya. Jadi overall ya at least menurut saya masih kita kasih lega ya, maksud saya cukup lega soalnya ya at least nggak merah-merah terus ya. Ini kan kalau target awal saya kan ini IHSG mungkin bisa turun hingga ke 5.950-an yang mungkin ke level support minernya di penurunan dia saat dia jebol support ini ya di penurunan pertamanya dia. Ternyata pas saat di sini dia sudah mulai tertahan dan pada hari ini pun apalagi ya di hari Jumat ya IHSG kita bisa bertahan di zona hijau ya. Oke, terus kita analisa secara teknikalnya untuk minggu depannya ya. Nah, jadi kita lihat bahwa dari MACD-nya nih dari awalnya dia ini kan kita lihat ya awalnya saya lihat ini udah apa lama-lama nih kayak udah di level yang mirip ya. Kita lihat MACD-nya. Terus sekarang di zona hijau jadi dia kembali menguat tetapi ini masih kecil ya. Jadi ya menurut saya baru satu candle dia menguat itu bukan berarti wah ini langsung IHSG-nya udah berhenti turun langsung nanjak lagi, belum tentu ya. Ini kalau kita lihat secara per day-nya nih IHSG kita terus tertahan di bawah MA20 ya. Ini kita lihat dia, pas dia ngetes level resist terus dia gagal, terus dia ngetes level resist lagi nih ya, pas di level MA20-nya dia gagal lagi ya. Nah, jadi ini kemungkinan besar menurut saya ini saat ini IHSG akan ngetes ulang MA20-nya. Ini MA20-nya kan terus berjalan ya ntar besok-besoknya ya. Kemungkinan besar IHSG akan ngetes di level MA20-nya mungkin naik sedikit di sekitar sini. Kalau misalkan ternyata IHSG-nya bisa nembus MA20 dan bertahan di atasnya, dan most likely dia akan ngetes level resist kalian ya dan juga mungkin break. Menurut saya itu baru membuka ruang IHSG kita berhenti benar-benar turunnya dan membuka ruang dia untuk benar-benar naik ya. Mungkin seperti yang target awal saya di pertengahan tahun ini menurut saya nggak terlalu berharap banyak, at least kalau bisa bertahan di konsolidasi di area zona ini ya, terus ada kenaikan dulu daripada kita berkonsolidasi di zona 5 ribuan ya. Dan kalau ternyata benar-benar dia break ya mungkin seperti yang video-video saya sebelumnya, mungkin saya akan kasih link di bagian kanan atas. Itu saya awal prediksi mungkin pattern dari IHSG kita menunjukkan head and shoulder reversal bullish pattern. Ya itu nggak tahu ya, mesti kita lihat sini mirip seperti ini shouldernya, terus ini kepalanya, terus ini shouldernya lagi. Kalau misalkan ternyata IHSG kita nanjak sampai ke level resist dan bahkan break ya. Jadi kita lihat ini seperti neckline-nya. Jadi pas kalau misalkan dia break line ini dan ternyata dia berhasil bertahan di atas garis resist ini, itu baru menunjukkan kalau menurut saya confirm head and shoulder sort of, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu bagus ya chartnya ya. Dan mungkin benar-benar IHSG kita berhenti turun ya. Oke, terus kita lihat aja dari per 4 jamnya. Nah, ini sebenarnya 4 jamnya sih sudah mulai, MACD-nya sudah mulai menaik. Walaupun sebenarnya secara stokastik ini masih terjun ya. Jadi emang tekanan jualnya ini IHSG masih cukup lumayan ya. Cukup wajar sih soalnya Dow Jones dan Nasdaq kemarin pun juga mengalami tekanan ya, merah lumayan. Jadi ya menurut saya bursa-bursa lain juga mengalami tekanan yang sama ya. Jadi menurut saya ya tetap berwaspada ya. Maksud saya ini technical rebound karena emang udah beberapa hari IHSG kita terus terkoreksi sehingga menurut saya cukup wajar untuk mengalami technical rebound ya. Karena itu antisipasinya kayak mungkin tetap naik ya, tetapi seperti yang di sebelumnya target awalnya IHSG kita harus bisa break level MA20-nya dan juga resist ininya ya untuk menunjukkan dia berhenti penurunannya.
Nah, jadi kalau untuk minggu depan gimana ya? Nah, kalau menurut saya minggu depan ini kita lihat bahwa stokastika sebenarnya belum terlalu tinggi ya, walaupun udah ada tanda-tanda pelemahan dikit. MACD-nya pun juga sebenarnya masih baru nanjak ya. Ini kita lihat bahwa waktu di video yang kayak kemarin ya, saya lihat bilang nih IHSG kita terus mengalami penurunan, tetapi secara MACD-nya terus mengalami kenaikan ya. Stokastika pun juga terus mengalami kenaikan dikit, sehingga akhirnya dia benar-benar rebound. Mungkin menurut saya dia bisa minggu depan ya, mungkin dalam Senin atau ya beberapa hari doang, menurut saya mungkin masih bisa mengalami kenaikan hijau dulu ya, mungkin sampai stokastika agak tinggi, terus baru mulai mengalami koreksi ya. Dan koreksinya itu baru menunjukkan apakah dia koreksinya terjun lebih dalam lagi atau hanya minor correction untuk dia nanjak ke atas lagi ya, untuk ya seperti target awal MA20 dan juga level resist di 6060 kembali ya. Oke, jadi itu untuk IHSG, dan selanjutnya sesuai request kita mungkin akan update ya. Ini sebenarnya semua emitennya sempat pernah saya analisa, tapi kita update aja untuk pergerakan setiap emiten ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah saham ERA ya. Nah, jadi ERA ini kalau kita lihat secara chartnya ya, sebentar kita ganti dulu ke Money Flow Index. Jadi kita lihat nih ya, kalau di analisis sebelumnya ini kita lihat bahwa ERA ini sebenarnya masih cukup uptrend ya. Kita lihat bahwa dia sempat turun di sini, MACD dan juga Money Flow Index menunjukkan bullish divergence, dan akhirnya dia naik ya. Dan ini menurut saya cukup wajar, soalnya dia udah break resist ini dan dia langsung ngetes resist 2-nya. Jadi menurut saya ini koreksi pas di level resist ini cukup wajar, dan saat ini sedang bisa dibilang healthy correction sih ya kalau menurut saya. Saat ini ERA di perdagangan di 0 ya, di zona kuning, jadi dia nggak naik nggak turun, masih cukup wajar nih. Kita kalau lihat chartnya pun masih di atas MA20, bahkan masih di atas MA10 ya, jadi menurut saya cukup wajar. Dan untuk kedepannya gimana? Nah, kita lihat ini secara per day-nya pun sebenarnya Money Flow Index-nya juga sangat tinggi ya waktu dia nyampe puncak, jadi menurut saya cukup wajar dia mengalami koreksi ya. Nah, jadi untuk targetnya mungkin ya kalau menurut saya ya, mungkin ERA akan berkonsolidasi atau mungkin bisa koreksi hingga ke level supportnya di 5.570 atau entar di MA20-nya. Ini kan kita MA20-nya masih di sini, mungkin saat harganya terus berjalan MA20-nya terus akan sesuai dengan pergerakan harganya, mungkin dia akan berkonsolidasi ngatas MA20. Kalau ternyata pas MA20-nya ada pantulan, nah itu baru kasih kita signal ya, ternyata uptrend-nya ini masih terjaga, sehingga baru kita mengindikasikan kemungkinan besar ERA akan melanjutkan fase uptrend-nya, break resist di 640-nya ya. Jadi overall menurut saya masih bagus nih. Kita lihat per 4 jamnya pun bahkan masih di atas MA20. Secara Money Flow Index emang tinggi, jadi menurut saya koreksi pun cukup wajar ya. Dan bahkan hari ini pun masih di zona kuning ya, jadi dia mau turun tapi agak susah. Dia turun susah padahal Money Flow Index-nya sudah sangat tinggi, jadi itu seperti ada tahanan dari pergerakan harganya. Maksudnya harusnya turun tetapi ada yang nahan harganya. Jadi ini overall trennya masih bagus ya untuk ERA kalau menurut saya. Nah, kita lihat secara per jamnya aja, ini lihat ya, harganya terus mengalami koreksi, maksudnya dia ya mau turun tapi susah ya, tapi overall kita lihat garisnya terus mengalami pelemahan, tapi Money Flow Index-nya justru menanjak ya. Ini MACD-nya pun sudah pelan-pelan saat di sini sudah mulai menanjak. Jadi kalau menurut saya kayaknya ERA mungkin ke senario optimis pertama saya, mungkin nggak nyampe level support ini, mungkin di MA20-nya ya. Jadi kita pantau aja, garis MA20-nya akan ikut berjalan, mungkin dia akan koreksi hingga ke MA20, terus dia pantul dan baru menunjukkan tanda-tanda di mau uptrend, ngetes level resist ininya. Kemungkinan besar mungkin break ya resist ini dan melanjutkan fase uptrend dari ERA ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas saham DOIT ya. Oke, jadi DOIT ini yang sebenarnya saya pernah analisa dia pas di sini, dia pas di level support, harusnya ada pantulan, ternyata dia benar-benar pantul, tapi overall kita lihat bahwa per day-nya pun sebenarnya DOIT ini masih tertahan di bawah MA20 ya. Jadi ini masih beda seperti yang saham sebelumnya itu di atas MA20, ini kita lihat di sini masih di bawah MA20 ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sini ada tahanan ya dari penurunan saham DOIT ini ya. Kita lihat saat dia naik ngetes level MA20 dia gagal, terus dia turun di sini ya, bahkan kita bisa lihat ini shadow-nya bahkan mirip ya, maksudnya agak di atas dibanding sebelumnya, tapi overall dia koreksi harganya mau diturunkan sampai ke level support selanjutnya. Ini kita kalau lihat shadow-nya ini sempat diturunan hingga mendekati level support, tetapi tertahan lagi ya. Pada hari ini pun DOIT di perdagangan sama seperti ERA di zona kuning yang nggak naik nggak turun ya. Jadi doji candle-nya ini jadi menunjukkan indecision ya di antara yang buyer sama sell saya. Jadi
penjual dan pembeli bisa dibilang cukup imbang ya untuk saham Doit ini ya. Kita lihat bahwa dari money flow index pun juga menunjukkannya harganya baru turun dikit terus udah nanjak kembali ya. Jadi ini ada tanda-tanda ada minat dari saham Doit ini juga sendiri ya. MACD-nya pun juga sama, dia turun dikit terus dia udah membaik lagi ya. Jadi ini MACD-nya pun histogram sudah ada tanda-tanda kenaikan, dari money flow index juga ada tanda-tanda kenaikan ya. Oke, terus kita lihat nanti per 4 jamnya. Nah, ini per 4 jamnya bahkan menurut saya lebih jelas ya. Ini kita lihat bahwa saat harganya dia terus mengalami koreksi ya. Ini bahkan lihat ya, ini koreksi di sini ya. Cukup dalam ya. Ini kita bisa lihat di level yang mirip di sekitar sini lah ya. Oh, ya di sekitar sini ya. Ini money flow index justru masih tinggi ya. Jadi tuh daya ya ada yang nahan harganya nih. Yang maksudnya di saham Doit ini ya. Jadi dia nggak money flow masih tinggi tetapi udah ada yang nafsu yang beli gitu. Kita lihat bahwa MACD-nya pun sudah pelan-pelan sudah mulai menekuk mau ke zona hijau ya. Jadi mau garisnya pun mau menanjak kembali ya. Oke, ini sama, ini kita dari per jamnya pun juga sama. Ini money flow Indonesia pas turun di sini dia nanjak dan saat ini ada tanda-tanda dia mau naik ya, turun dikit dia masih tertahan ya. Jadi menurut saya cukup menarik untuk Doit ya. Soalnya dan kalau kalian misalkan entry pun ya ini mendekati level support ya. Jadi menurut saya ya nggak terlalu salah kalau kalian beli dekat-dekat support, kemungkinan besar akan ada pantulan. Dan menurut saya targetnya mirip seperti pergerakan IHSG ya. Jadi dia harus ngetes level MA20-nya. Kita lihat sini dia sempat ngetes MA20 tapi gagal nih dua kali ya, dua kali sini sama sini. Kemungkinan besar dia akan koneksi terus dia mungkin ngetes ulang ya level MA20-nya ya. Kalau dia berhasil break MA20 itu baru menunjukkan ada benar-benar strong buyer ya, strong buyer dari pergerakan saham Doit ya. Nah, selain dari pergerakan teknikal nih, kalian harus juga pantau pergerakan batu bara ya untuk Doit ya. Dan juga ntar untuk selanjutnya itu Adaro. Jadi untuk dua-duanya kalian pantau aja pergerakan Newcastle Coal. Biasanya kita mengacu pada pergerakan coal itu. Kalau misalkan coalnya mulai hijau, ya mungkin kalian bisa antisipasi. Doit pun juga akan terdongkrak harganya ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan bahas saham Adaro ya. Adaro ini juga sama, ini adalah saham batu bara ya. Jadi tapi ini pergerakannya agak beda. Soalnya ini kalau kita lihat sendiri dari chart per day-nya ini Adaro ini udah berkonsolidasi cukup lama ya di zona ini ya. Ini kita lihat saat dia berkonsolidasi cukup lama ini kita bisa lihat ya kalau ini mirip seperti kayak triple bottom ya. Ini kita triple bottom terus dia akhirnya break resist. Terus sempat dia mau ngetes level ini tapi dia udah kena koreksi ya hingga jebol lagi kembali ke level supportnya, terus saat ini berkonsolidasi kembali ya. Ini kalau kita lihat ya, Adaro ini sudah berulang kali terus tertahan harganya di 1165 sebagai supportnya ya. Dia turun di sini, ngetes level ini terus dia turun lagi ya. Jadi ini bisa dibilang Adaro ini sedang sideway ya. Sideway-nya pun kita lihat juga sama seperti Doit, harganya terus tertahan di atas MA20 ya. Saya zoom in. Sama ya, dia ngetes sini MA20 gagal, terus dia ngetes sini MA20 gagal lagi, dan saat ini sebenarnya Adaro ini hari ini naik cukup besar ya, 2,56%, bahkan melebihi atas MA20 ya. Nah, tapi ini baru satu candle ya, satu candle di atas MA20, jadi ya kalian jangan langsung, maksudnya belum terlalu terkonfirmasi menurut saya, soalnya dia harus berhasil bertahan di atas MA20 ya, untuk mengkonfirmasi ada perubahan pergerakan dari saham Adaro ini ya. Mirip seperti Doit ya, kita lihat bahwa MACD-nya pun juga saat di harganya turun di sini dia turun di level sama, MACD-nya pun juga mengalami kenaikannya minus 6, minus 4, terus minus 2 ya. Jadi MACD-nya udah pelan-pelan naik, money flow index-nya jelas juga ya. Kita lihat di sini udah pelan-pelan naik, harganya dia terus naik dikit koreksi, baru naik dikit koreksi, tetapi secara money flow index sebenarnya dia baru turun dikit, dia udah naik lagi, turun dikit saat ini money flow index-nya bahkan terjaga ya, dan hari ini pun bahkan masih naik ya. Naik saat money flow index-nya di level 60-an ya, which is tanda-tanda ya menurut saya dia mungkin bisa naik ya Adaro ini ya. Oke, terus kita lihat dari per 4 jamnya pun juga sama ya. Ini garis MACD-nya masih terus nanjak, histogramnya pun masih nanjak. Money flow index dari sini kita lihat sini ya. Ini lebih jelas lagi kita saat dia turun di sini, terus dia turun di level yang sama. Ini money flow index-nya bahkan di atas, sempat dia turun kembali, tetapi overall dia terus menanjak ya. Jadi ini menurut saya tanda-tanda ya Adaro kayak mau break resist ya kalau menurut saya ya. Soalnya dia udah cukup lama berkonsolidasi di zona ini ya. Ada riwayat dia berkonsolidasi cukup lama. Saat ini dia berkonsolidasi lagi. Menurut saya kalau terutama kalian yang beli yang di level sini yang mendekati level support ya, menurut saya cukup bagus ya untuk kalian antisipasi kemungkinan besar Adaro mungkin akan naik
ngetes level resistnya di 1230 as a minor target dari pergerakan saham Adaro ya. Ya harapannya sih kalau dia bisa break resist ya, soalnya ini cukup udah lama banget ya dia berkonsolidasi ini ya. Dan tergantung juga ya sama Adaro ini seperti Doit, tergantung harga batu bara ya. Kalau batu baranya mulai naik, Adaro pun juga akan terdongkrak harganya untuk break resist ini dan mungkin kembali ke zona ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Nah, jadi saya baca di comment section ya, ada yang sempat nge-request apa kita saham bahas kripto. Sebenarnya ini utamanya sih saat ini saya lagi maksudnya analisa saham ya. Tetapi kalau menurut kalian gimana? Maksudnya kan saya sesuaikan aja ya, kalau misalkan kalian request misalkan apa ya saya tanya, misalkan kalian oke ya kita go for it ya. Maksudnya ada beberapa orang yang menanyakan kita bahas saham, maksudnya bahas kripto. Nah, saya mau leave it to you guys. Menurut kalian gimana? Apakah kita mulai bahas kripto juga? Jadi selang-seling ya. Menurut saya mungkin Senin sampai Jumat itu kita bahas saham, soalnya kan ya itu perdagangan pembukaan, maksudnya saham itu buka pada Senin sampai Jumat ya. Jadi dan setiap hari paling saya maksimum cuma bisa bikin satu video. Kemungkinan besar untuk Senin sampai Jumat kita bahas saham ya. Nah, untuk kripto, mungkin kalau misalkan kalian emang minat dan kalian mau saya bahas kripto, mungkin Sabtu dan Minggu ya. Tapi sebenarnya Minggu saya nggak bikin sih. Tapi ya saya usahakan kalau misalkan kalian mau bahas kripto. Soalnya kripto itu kan bukanya 24/7 ya. Dia tuh sebenarnya lebih intens sih kalau menurut saya. Kalau mau bahas kripto sebenarnya untuk di channel-channel kripto ya, itu bahkan menurut saya ya yang cukup wajarnya itu adalah dalam satu hari mungkin bisa sampai 2 atau 3 video ya. Soalnya dia 24/7 jam gitu. Jadi maksudnya kayak nih saat ini pun ya, saat saham udah tutup nih kripto masih berjalan nih. Nah, itu jadi menurut saya harus dibahasnya tuh mungkin cukup intens ya, tapi mungkin saya nggak bisa seintens kayak sehari dua video atau sehari 3 video untuk bahas kripto ya. Jadi mungkin tetap sama sehari satu ya, saya update aja untuk pergerakan kripto dan juga tanda-tanda mungkin kita kapan beli, kapan jual, dan yang lainnya ya gitu ya. Ya, jadi coba ntar kita tulis aja di comment section menurut kalian gimana. Kalau kalian setuju ya mungkin saya akan pertimbangkan untuk kita sekalian ya bahas cryptocurrency ya, yang sebenarnya lagi ngehits juga ya. Maksudnya banyak yang maksudnya yang ngomongin soal cryptocurrency ya. Jadi ya mungkin kalau kalian minat ya let's go for it ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.